Pitutur dalang membuka pagelaran. Cambuk-cambuk dilucutkan. Poro bopo, bawang pun membuka pintu-pintu gaib. Pangeran-pangeran tampan berkuda kepang pun muncul, menari-nari di atas tunggangan anugerah para dewa. Ya, pemain kepang merupakan penggambaran pasukan pengiring Klono Swandono. Raja Bantarangin yang mengikuti sayembara memperebutkan Dewi Songgolangit. Legenda Boyong Songgolangit kisah tutur yang kekal hingga kini. Ada yang mengaitkan dengan sejarah lahirnya Kediri, ada pula yang menyebutnya sebagai cerita pengantar tidur. Di balik kontroversi asal muasalnya, legenda ini telah melahirkan seni tradisi asli Kediri yang kerap disebut dengan jaranan. Sebetulnya jaranan itu merupakan sebuah kesenian yang lahir dari rakyat. Jadi jaranan itu lahir dari sebuah folklore atau sebuah cerita rakyat di mana seorang putri raja bernama Dewi Songgolangit itu dilamar oleh beberapa pangeran dari berbagai kerajaan. Jadi di situ akhirnya yang dijadikan dasar untuk visualisasi geraknya itu adalah pengiring-pengiring dari salah satu pelamar yang bernama Klono Swandono yang dari kerajaan. Pomo-pomo wekas mami anak putu ojo katungkul uripe lan ojo karep ing pepaes donya. Bagi sanggar jaranan yang masih memegang pakem tradisional, kidung pumo-pumo adalah kidung yang wajib dibawakan saat pagelaran. Kidung ini berpesan agar manusia tidak berlebihan mencintai dunia. Hidup dengan sederhana dan tetap waspada. Berbuat kebaikan agar karma buruk tidak menjadi penghalang perjalanan menuju nirwana. Selain kidung pumo-pumo, kidung rumekso ing wengi menjadi kidung wajib saat tokoh Singo Barong muncul dalam pagelaran. Ono kidung rumekso ing wengi teguh hayu luput ing loro luput ing bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tanono wani miwah kang anggawe ala gunane wong luput. Jadi di sini diceritakan bahwa ada sebuah kidung rumekso ing wengi. Jadi di situ bahwasanya kita memuji pada Tuhan Yang Maha Esa melalui kidung. Menekuni seni jaranan tradisional bukan hal mudah. Selain harus berhadapan langsung dengan kesenian modern yang kian deras masuk, pagelaran jaranan yang masih memegang pakem ini juga membutuhkan biaya besar. Dalam satu kali pagelaran, sesaji yang dihidangkan membutuhkan biaya sebesar Rp500.000. Menghabiskan kemenyan hampir 1 kilogram dengan anggaran mencapai Rp1 juta. Setiap sesaji yang disuguhkan pun memiliki makna dan tak boleh ditinggalkan. Tapi saya ambil nilai dari inti-intinya aja dulu. Salah satunya adalah cok bakal, jenang sengkolo, panggang tumpeng, terus ayam hidup. Mengandung makna bahwasanya jenang sengkolo yang terbuat dari bubur merah maupun putih. Merah simbol dari Ibu Pertiwi, putih adalah Bopo Angkoso atau angkasa ini.
di situ ada merah ditumpangi putih, berarti adalah alam ini dikemuli langit, simbol alam semesta. Ketika putih ditumpangi merah, di situ langit dikemuli bumi yang berarti adalah diri pribadi. Karena di dalam diri pribadi maupun dalam alam semesta ini adalah satu kesatuan yang sama, elemennya sama. Tak hanya saat pagelaran, bahkan sebelum pagelaran seluruh peralatan pun wajib disucikan dengan ritual khusus. Seluruh ritual dan sesaji merupakan sarana untuk mengantarkan roh masuk ke dalam diri pemain jaranan. Komunikasi dua alam pun berlangsung antara Bopo Pawang dan roh Among yang merasuki para pemain. Meski hidup dan lestari hingga kini, kesenian jaranan sempat mengalami kemandekan. Saat menjadi bagian dari organisasi kesenian Lekra pada tahun 60-an, jaranan dianggap sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia. Karena takut diburu dan dibunuh, sejumlah seniman jaranan pun memilih menghilang. Itu tadi, saya katakan yang paling sulit itu dengan adanya waktu G30S itu. Jadi yang salah diikutkan salah sehingga takut semua. Jadi seniman-seniman jaranan itu yang tidak salah kena musibah, ya, ada yang lari ke Sumatera, lari ini ya, akhirnya vakum, tidak ada, sulit ya. Setelah itu, karena jaranan itu memang milik Kediri, lama-lama generasi muda itu mengerti, oh iya kita itu nggak salah apa-apa, akhirnya mengerti. Ya, dia berani membuat lagi jaranan. Ya. Jati diri jaranan Kediri terletak pada latar ceritanya yang banyak dipraktikkan oleh grup-grup jaranan dari kota lain di Jawa Timur. Dari seni jaranan Kediri ini, terlahirlah reog dari Ponorogo yang kondang disebut bantar angin atau wengker. Sekalian silakan duduk menikmati. Seni jaranan diperkirakan muncul pada abad ke-11. Kemudian legenda ini pun berkembang di antara kalangan abangan. Seni jaranan itu lahir dari kelompok masyarakat abangan. Jadi menurut Clifford Geertz, itu salah satu ciri dari kelompok abangan itu dia adalah pemujaan leluhur, memakai sesajen, jami-jami dan lain sebagainya. Sampai sekarang kalau saya melihat bahwa kondisi masyarakat kota Kediri atau di Kabupaten Kediri ini masih terpengaruh dengan hal seperti itu. Sebagai contoh ketika ada orang mau mengadakan upacara perkawinan atau kelompok jaranan mau pentas, dia biasanya melakukan ritual itu di tempat yang dinamakan danyangan untuk meminta izin untuk agar keselamatan acaranya itu lancar dan lain sebagainya.
Itu salah satu ciri dari masyarakat Abangan itu pemujaan leluhur itu masih terasa di daerah Kediri. Hingga kini belum ada bukti-bukti arkeologis yang mampu menjadi rujukan sejarah jaranan Kediri. Meski demikian, seni tradisi ini tumbuh subur dan lestari. Jaranan lestari, pengrajin pun mendulang materi. Hampir 90% kepala barong yang dipakai oleh seniman jaranan di Kediri adalah hasil kerajinan tangan Bambang Sutrisno. Pria asal Banaran, Kediri ini telah menekuni seni pahat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kecintaannya pada barong mendorongnya untuk membuat sebuah karya barong yang berbeda dari barong pada umumnya. Dulunya itu saya menekuni kerajinan wayang kulit. Kelas 4 SD saya pernah mengikuti lomba lukis wayang tingkat Jawa Timur. Kebetulan saya juara kelas 4 SD. Berhubung wayang kulit peminatnya kurang, akhirnya saya beralih ke barongan. Enggak, dulunya itu pertama kali saya mulai belajar tatah pahat itu saya bikin sendiri. Dulunya dari paku. Jadi nggak ada tatah ukir seperti ini. Tapi berhubung niat ada, akhirnya juga jadi. Tapi nggak sampai jadi sampai selesai, cuma jadi yang atasan saja. Lama-kelamaan mulai kelas 6 SD saya sudah menerima pesanan barongan. Di tangan Bambang, wajah barong yang menyeramkan kini diubah menjadi lebih atraktif dan menarik. Ukiran patrang pada kening dan hidung barong menjadi ciri khas yang membedakan karya Bambang dengan karya pengrajin lainnya. Barongan itu kan, kalau dulu kan klasik, alisnya nggak seperti ini. Kalau ini kan sudah kayak naga. Kalau dulunya kan halus, bulunya serabutnya alis ini lurus. Kalau kreasi saya kan sudah masuk ini, terus gudeg tumpuk 3 ini, lalu bibir ini juga karangan saya ini juga. Jadi antara barongan Kediri sama Tulungagung udah beda, bentuknya udah beda, nggak seperti Tulungagung. Tulungagung sudah punya ciri khas sendiri. Saya menciptakan ciri khas Kediri sendiri. Meski demikian, Bambang tidak mengubah wajah asli barong yang merupakan perwujudan karakter yang menyeramkan. Konon, perwujudan barong yang menyerupai Batara Kala ini dipengaruhi tahun kemunculan kisah Dewi Songgolangit, yakni pada abad ke-11, di mana sang raja pada saat itu merupakan pemuja siwa. Seiring kian populernya seni jaranan di Kediri, dalam 1 bulan Bambang mampu menjual 2 hingga 3 barong dengan kisaran harga 4 hingga 10 juta rupiah per unit. Tak hanya perajin barong, perajin topeng ganongan pun mendulang untung besar. Dalam 1 bulan, Pungki Hantomi, perajin topeng ganong yang merupakan murid dari Bambang Sutrisno, mampu menyelesaikan hampir 50 topeng ganong dengan berbagai karakter. Harga topeng yang ia jual pun bervariasi, tergantung nilai seni dan tingkat kesulitannya. 1 unit topeng ganong bisa seharga 3 juta rupiah. Gaya ukiran Pungki tidak memiliki ciri khusus. Ia hanya mengaplikasikan imajinasi dalam gerak tangan ke atas kayu yang ia pahat. Menurut dari saya, cuma itu dari imajinasi yang keluar dari pikiran saya. Setiap karakter topeng berbeda-beda, Mbak. Masing-masing topeng ada yang wajah melas, kayak gini. Ada yang wajah lucu, seperti ini. Ada yang wajah kayak orang marah itu, kayak gini.
Yang saya tahu wajah dari Guanong itu kan sosok Patih yang unik, jenaka. Cuman saya melampiaskan dari ukiran ini. Tapi orang lain minta request, Mas aku minta begini, Mas aku minta begini. Ya saya lanjut ukir. Dalam seni jaranan Kediri, topeng ganongan merupakan manifestasi dari Pujonggo Anom, patih dari kerajaan Bantar Angin yang diutus Raja Klono Swandono untuk mempersunting Dewi Songgolangit. Pujonggo Anom juga dikenal dengan nama Ki Ageng Kutu Suryo Ngalom, seorang cendekiawan Majapahit yang memiliki kesaktian tinggi dan berpengetahuan luas. Pujonggo Anom juga tokoh sentral pada seni reog Ponorogo yang merupakan kritikus hebat kerajaan Ponorogo. Perajin kuda kepang yang sudah mencintai seni jaranan sejak kecil mengaku bangga dengan kemajuan seni jaranan saat ini. Dalam 1 bulan, Suparyono yang telah menekuni kerajinan anyam kuda kepang sejak tahun 2012 ini mampu mengerjakan 12 unit kuda kepang. 1 unit kuda kepang ukuran sedang ia jual seharga Rp250.000. Sementara untuk ukuran besar seharga Rp500.000. Selain kuda kepang, ia pun menganyam celeng bambu dan plastik. Para pemain jaranan ini kebanyakan berusia 14 hingga 20 tahun. Bukan untuk berlaga, bergaya atau menyombongkan diri, kecintaan pada seni tradisi Kedirilah yang membuat mereka rela mengikhlaskan jiwa dan raga guna melestarikan kesenian yang dekat dengan dunia mistis ini. Dunianya itu putih semua, Mbak. Putih gelap, nggak sadar apa-apa. Sudah mau melakukan gerakan apa-apa itu sudah di luar nalar. Ya pernah, Mbak, dicaci maki kayak malah numpak gedek, dipecuti tabun juga, nyapo, jadi kan nggak ada kayak gitu. Waktu dirasukin itu pikiran sudah kosong, Mbak, hilang semua. Badan terasa ringan kayak saya itu tidur terus gerak sendiri. Dalam sekali pagelaran, pemain jaranan bisa kerasukan hingga 2 kali. Untuk menjaga agar jiwa mereka tetap utuh, pemain jaranan muda ini membekali diri dengan ilmu agama. Seni berdampingan dengan religi adalah 2 sisi yang diharapkan dapat membawa harmoni. Seni tradisi tak boleh mati. Selain menjaring kalangan muda untuk menjaga kelestariannya, jaranan pun banyak diajarkan di sekolah sebagai ekstrakurikuler. Lebih dari 5 sekolah tingkat pertama dan atas di Kabupaten dan Kota Kediri mengajarkan seni jaranan. Saya berpikir bahwa untuk menanamkan rasa cinta pada tanah air itu salah satunya bisa melalui seni, khususnya seni tradisional. Nah, melalui seni tradisional, anak-anak bisa diajarkan sikap sopan santun, kemudian kedisiplinan saat berlatih. Selain itu juga untuk rasa estetika itu muncul baik saat ini maupun ketika nanti menjadi dewasa. Jadi
seni tradisi ini salah satu langkah untuk pembinaan atau pendidikan karakter siswa. Sanggar Seni milik Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Kediri kerap menerima tawaran pentas di Kediri ataupun di luar kota. Karena seni jaranan telah mendarah daging pada setiap penduduk Kediri, sekolah pun tidak mengalami kesulitan dalam mengajarkan seni jaranan. Tanpa prasasti, tanpa bukti arkeologi, bahkan tanpa tulisan yang terbaca mata, legenda Dewi Songgolangit abadi hingga kini. Jaranan Kediri, saksi 3 zaman, mampu bertahan dalam berbagai peradaban. Tugas generasi kini bukan hanya soal mempertahankan jati diri, tapi juga soal melindungi seni dan menyandingkannya dalam harmoni masyarakat Kediri. Jaranan